Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an mubarakan wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina syaqiyyan wa la mahruman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di subuh kali ini saya akan menyampaikan apa yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Hari ini kita masih ada di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan bulan Sya'ban memiliki kemuliaan disebabkan berada pada dua bulan mulia. Dua bulan mulia tersebut adalah yang pertama bulan Rajab, yang bulan Rajab ini masuk dari bulan haram. Jadi di dalam penanggalan Hijriah ada bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Jumlah bulan di sisi Allah Ta'ala dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi yang Allah tetapkan di dalam catatan kitabnya ada 12. Minha, dari 12 itu arba'atun hurum, 4-nya disebut dengan bulan suci. Ya. 4 bulan suci itu ditafsirkan oleh para ulama, yang 3 berurutan dan yang 1 terpisah. Yang berurutan itu dari belakang menghitungnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini disebut bulan suci. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka Allah Ta'ala berpesan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan suci tersebut. Oleh karena itu secara fikih tidak boleh mengadakan, menurut pendapat mayoritas ulama, tidak boleh mengadakan peperangan di 4 bulan suci, kecuali dalam kondisi defensif. Ya, ketika ada kaum muslimin yang kemudian diserang oleh musuh, dia bertahan, maka kemudian diperbolehkan. Karena kesucian bulan ini. Maka bulan Rajab tadi ya, bulan Rajab termasuk bulan haram tadi ya. Taib, kemudian berikutnya, dan Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan bulan Rajab itu tentang keutamaan bulan Rajab, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arifnya. Kata Imam Syafi'i, ya, setelah mudzakarati, ya, melihat beberapa dalil nas Al-Quran maupun hadis, maka beliau mendapatkan ada 5 malam, khamsatu layalin, ada 5 malam yang itu mustajab untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. 5 malam itu apa saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama adalah Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kedua malam Idul Adha. Jadi malam Idul Fitri, Idul Adha, begadangnya jangan untuk petasan ya, tapi lebih untuk banyak berdoa kepada Allah, bertakbir ya,
bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Malam yang kedua adalah malam Idul Adha. Kemudian malam yang ketiga adalah Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Kemudian yang keempat adalah Lailatul Awwali Rajabin, malam pertama Rajab. Kemudian yang kelima adalah Lailatul Nisfi Sya'ban, ya, malam Nisfu Sya'ban. Itu yang disebut Imam Syafi'i, yang kemudian dinukil di dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang menukilnya adalah ulama bermadzhab Hambali, yakni Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nah ini keistimewaan Rajab. Dan memang kitab Lataiful Ma'arif ini adalah kitab yang khusus menjelaskan keutamaan dan keistimewaan serta amalan-amalan utama yang ada di bulan-bulan Hijriah. Tayyib. Kemudian ya, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan Ramadan ini kesuciannya menduduki keistimewaan sendiri, makanya dia tidak termasuk di bulan haram, ya. Cuma perbedaannya secara hukum, ya, di bulan di bulan Ramadan, ya, boleh mengadakan peperangan, ya. Jihad fisabilillah diadakan di bulan Ramadan, diperbolehkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka di bulan Ramadan Allah istimewakan dengan adanya kewajiban siam dan dianjurkan melakukan amal-amal yang sunnah yang lainnya. Di bulan Rajab Allah istimewakan sebagai bulan haram. Sya'ban yang menjadi jembatan antara keduanya bukan berarti kemudian meskipun tidak secara khusus menyebutkan, ya, keutamaan ibadah khusus, tapi ada dua riwayat, ya, yang kemudian riwayat ini didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Riwayat yang pertama dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ini ada dalam Sunan Abi Dawud, ada pula di dalam Sunan Nasai, ada pula di dalam Sahih Ibnu Hibban, ada dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ibunda Aisyah mengaturkan, Nabi SAW bila beliau berpuasa itu terlihat jelas, dan kalau beliau berbuka, maksudnya tidak puasa, itu terlihat jelas. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW akthara fi siyamihi. Beliau sangat intensif dalam melakukan siam. Bahkan dalam riwayat lain, dari sejak tanggal 1 Sya'ban, beliau pernah berpuasa dari 1 Sya'ban sampai tanggal 29. Ya. Beliau memperbanyak puasa, intensif dalam berpuasa, lebih banyak, ya, di dalamnya. Dalam riwayat ada tambahan, beliau perbanyak puasa dan qiyam. Apa qiyam itu? Qiyamul lail, salat tahajud di bulan Sya'ban. Ya. Tentunya ini adalah puasa sunnah, ya. Ini adalah puasa sunnah. Meskipun para ulama sendiri mereka berbeda pendapat tentang takwil, ya, maksud hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ini. Rasulullah banyak berpuasa, bahkan beliau pernah secara penuh 1 bulan, kecuali di tanggal 30, karena 30 masuk Yaumul Syak, hari yang ragu, bimbang nanti apakah masuk tanggal 1, ya, 1 Ramadan atau masih di 30 Sya'ban. Makanya dianjurkan di tanggal 30 meninggalkan puasa sunnah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW berbanyak puasa dan qiyam di bulan Sya'ban, yang itu tidak pernah dilatih dari Bunda Aisyah dilakukan di bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Karena Ramadan ini wajib, maka tidak bisa, ya, disaingi oleh apapun. Tapi riwayat yang kedua ada dalam Sahih Ibnu Hibban,
Ya, di mana Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idzan tasofa Sya'banu fala tasumu." Kalau sudah masuk separuh Sya'ban, maka jangan berpuasa. Ya, masuk separuh Sya'ban. Kemarin separuh Sya'ban tanggal 15 ya, bertepatan hari Jumat gitu ya. Fala tasumu, jangan berpuasa. Para ulama sendiri menyebutkan di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, ada pula dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, menurut pendapat yang pertama hadisnya mansukh. Apa itu mansukh? Secara hukum dihapus karena bertentangan dengan umumnya riwayat Nabi SAW tetap melakukan puasa. Dalam satu riwayat 1 bulan penuh di bulan Sya'ban pernah beliau lakukan, atau memperbanyak puasa-puasa sunnah meskipun tidak 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, dan itu melewati apa? Separuh. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ketika masuk tanggal 15 separuh Sya'ban, nah ini madhabnya umumnya ulama Syafi'iyah, ya. Ulama Syafi'iyah berpendapat ketika melewati separuh Sya'ban bukan berarti tidak boleh berpuasa sama sekali. Orang boleh puasa sunnah, cuma dianjurkan untuk mulai intensitasnya dikurangi. Ya, contoh. Ya. Kalau dia puasa itu ada bersifat puasa mutlak, ada puasa muqayyad. Puasa muqayyad itu puasa yang ada ikatan khususnya. Contoh, Senin Kamis. Apalagi Pak? Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 pertengahan. Puasa Daud. Nah, ini disebut puasa muqayyad, 6 hari di bulan Syawal, nanti kalau kita selesai Ramadan. Kemudian puasa Tasu'a dan Asyura, ya, tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, ini namanya muqayyad, terikat dengan jenis atau ketentuan khusus. Puasa mutlak tidak ada ikatan khusus. Bapak pagi-pagi, ya, datang kepada istrinya, "Ini ada sarapan enggak?" Nggak ada ya. Maka kemudian meniatkan puasa, ya sudah kalau begitu saya puasa saja, karena memang dari sejak fajar dia belum menyentuh minuman dan makanan. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW bertanya, "Hal indakum min syai'," kepada istrinya, "Di rumah ada sesuatu enggak yang bisa dimakan?" Maka Ibu Aisyah mengatakan, "Tidak ada, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Idzan nahnu, kalau begitu kita berpuasa." Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, ini puasa mutlak. Nah, makanya tadi ketika Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban dalam satu riwayat, karena riwayat ini kedudukannya legal, hasan, bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil dan bisa diamalkan. Maka keterangan ulama, takwilnya ulama, yang 29 hari tadi itu puasa apa? Para ulama mengatakan puasa mutlak, karena memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan adanya puasa muqayyad, puasa khusus tertentu yang dinamakan puasa Sya'ban. Nah, terus apa fungsinya Rasulullah SAW berpuasa 29 hari tadi? Nah, inilah yang tadi saya katakan di awal, pentingnya bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan persiapan. Maka Nabi SAW, makanya tadi ya, Nabi SAW memperbanyak siam, Nabi SAW memperbanyak apa? Qiyam. Memperbanyak siam, puasa,
memperbanyak qiyam di bulan Sya'ban. Makanya kalau tidak berpuasa mutlak, paling tidak sebelum masuk bulan Sya'ban, seseorang belum biasa puasa Senin Kamis, memulai Senin Kamis di bulan Sya'ban lebih intensif. Ya, nggak usah 1 bulan pula Senin Kamis, gitu ya. Kalau umpamanya sudah biasa Senin Kamis, intensitasnya ditambah untuk bulan Sya'ban puasa dahulu. Sebagai bentuk persiapan seseorang sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, ini yang kemudian ditakwilkan oleh sebagian ulama, sebagaimana pula dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, dalam risalah kecil berbentuk waraqat gitu ya, yang beliau kasih judul Tabiyyinul Hujjah mimma warada fi syahri Rajab, dalil-dalil yang menunjukkan keajaiban bulan Rajab, dan kemudian beliau juga menyinggung bulan Sya'ban. Jamaah sekalian dirahmati Allah, nah cuma ketika masuk separuhnya tadi, intensitasnya mulai dikurangi kalau bisa dalam mazhab ulama Syafi'i. Alasannya apa? Supaya orang tidak menyamakan levelnya seakan-akan wajib seperti bulan Ramadan. Maka orang harus paham dalam fikih, ketika melakukan ibadah sunnah itu sesekali ditinggalkan. Makanya saya punya pesantren. Di pesantren itu ketika ustadz yang kemudian berada bersemai santri, itu saya berikan pesan, ketika santri diminta untuk puasa Senin Kamis, jangan dilazimkan. Bahkan sesekali ditinggalkan, supaya tidak mengesankan levelnya seperti level wajib. Dan itulah cara orang memahami din ini, punya tingkatan, punya level gitu. Oleh karena itu sebagian ulama memberikan alasan tadi, supaya orang tidak memahami intensitas di bulan Sya'ban untuk berpuasa itu sama levelnya dengan level Ramadan. Yang kedua, supaya dia lebih siap secara fisik ketika memasuki bulan Ramadan. Berkenaan dengan tadi, ala kulli hal, dengan takwil Rasulullah SAW berpuasa bulan Sya'ban yang intensitasnya luar biasa, maka disinilah pentingnya kita melakukan persiapan. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bagaimana potret salaful ummah, generasi yang terbaik di kurun yang terbaik dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dalam menyikapi Ramadan, bagaimana bentuk persiapannya. Maka mereka membagi tahunnya menjadi 2 bagian setelah bulan Ramadan. Bagian pertama pasca bulan Ramadan, mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima. Ya. Bagian kedua dari bulan-bulan sebelum Ramadan itu mereka gunakan berdoa agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan keagungan Ramadan sampai ya diriwayatkan athar dari kalangan salaf, mereka membagi tahunnya menjadi apa? 2 bagian tadi. Separuh pertama mereka gunakan agar amal di bulan Ramadan diterima, doanya. Kemudian separuh kedua mereka gunakan berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini karena pahamnya mereka akan keistimewaan bulan Ramadan. Maka persiapan itu pun mereka lakukan mulai dari doa, kemudian tadi di bulan Sya'ban mereka mulai intensitas melakukan siangnya dan qiyamnya dan ibadah-ibadah sunnah itu digalakkan supaya secara ruh ketika orang masuk bulan Ramadan itu dia tidak kaget, karena Nabi sendiri sudah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Radhima'an rajulun
adraka walidayhi 'indal kibari falam yudkhilahu al-jannah. Raghima anf rajulun dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Raghima anf rajulun dakhala 'alayhi ramadhan thumma insalaqa wa lam yughfar lahu. Rugi orang yang masih mendapati kedua orang tuanya di usia senja tapi tidak membuatnya mudah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka siapa yang masih mendapati orang tuanya di usia senja, ini adalah pintu surga yang sangat dekat. Kadang orang mencari pintu surga dari tempat yang sangat jauh sekali, padahal Allah sediakan surga di dekatnya. Karena itu, kenapa dikatakan di usia senja indal kibar? Makanya di dalam surah Al-A'raf disebutkan falamma balagha 40 sana, ketika anak itu usianya 40 tahun. Kenapa Al-Quran menyebutkan anak usia 40 tahun yang kemudian dalam surah Al-A'raf tersebut menyinggung tentang ihsan kepada kedua orang tua? Kenapa usia 40 tahun hubungannya? Karena ujian untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua yang masih hidup di usia 40 itu sangat berat. Usia 40 itu biasanya usia orang sudah berkeluarga, punya anak, bahkan kadang ada yang usia 40 sudah punya cucu. Kadang orang lebih disibukkan di bawahnya daripada ke atasnya, sehingga orang kadang coba kasih sayangnya dihabiskan untuk anak, istri, dan bahkan kadang cucunya. Ibunya, bapaknya yang masih hidup kadang ya perhatiannya hilang ya atau kurang. Oleh karena itu di usia tersebut adalah usia yang memiliki keutamaan yang besar ketika orang memberikan perhatian yang luar biasa kepada ayah dan ibunya. Nah, ini sabda Rasulullah. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, rohima'an rugi. Rugi itu maksudnya apa sih? Rohima'an, orang dikasih modal sama Allah, dikasih peluang sama Allah Ta'ala, dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala, tapi justru dia dengan modal, kesempatan, dan peluang itu tidak pulang dengan keuntungan, tapi dia justru rugi, membawa tanggungan-tanggungan beban. Rohima'an rugi. Rajulun seseorang, dzukirtu indahu, namaku disebut di samping. Dia baca nama Muhammad atau mendengarkan nama Muhammad, nama Rasulullah SAW. Atau dia menulis nama Muhammad SAW tapi pelit sekali untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Imam Nawawi menyebutkan salaful ummah, kaum salaf itu khusus untuk hari Jumat, intensitas untuk bersolawatnya itu sampai diriwayatkan mereka bersolawat itu 300 kali khusus hari Jumat. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian oleh Allah, ada seorang anak Badui datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, mata sana, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah meluruskan pertanyaannya. Jangan kamu bertanya kapan terjadinya hari kiamat, tapi tanyakan kepada dirimu, mana dan apa yang sudah kamu persiapkan. Maka orang Arab ini mengatakan, wahai Rasul, saya tidak punya keistimewaan amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah nanti. Cuma di dalam perasaanku ini ada rasa cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Nanti pada hari kiamat kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, yang mendengar langsung dari Rasulullah obrolannya dengan orang Arab Badui ini, langsung mengatakan, "Fama farahtu ba'dal Islam bimithli hadzal farah." Setelah masuk Islam tidak ada kebahagiaan sebahagia melihat hadis Nabi ini.
Dengan cinta bisa dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Maka aku tanamkan di dalam hatiku cinta pada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, dengan harapan agar nanti dikumpulkan bersama mereka pada hari akhir. Jangan sekedar mengikuti Allah, lah wujud kecintaan pada Rasul diwujudkan dengan mengikuti Rasulullah SAW, membaca semua lini kehidupan Rasulullah SAW, dan yang paling ringan di lidah kita adalah bersolawat. Kenapa kita perlu untuk bersolawat kepada Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan tadi ya, rugi orang yang disebutkan nama Rasulullah, menyebut nama Rasulullah SAW, atau menulis nama Rasulullah SAW, atau mendengar nama Rasulullah, dia sama sekali pelit untuk bersolawat. Yang ketiga berkaitan dengan Ramadan, dalam satuan hadis dari Imam At-Tirmidzi tadi, rohimaan rajulun dakhala alaihi Ramadan, rugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, summan sarah. Jadi lafaz yang digunakan oleh Nabi adalah summan sarah. Kemudian Ramadan itu berlalu. Terjemahan sederhananya berlalu. Padahal kalimat insalafah dalam tradisi Arab itu biasa digunakan kalimatnya bahan hurufnya aslinya sin, lam, dan kha. Salah dalam tradisi Arab biasa bahasa yang digunakan untuk menjelaskan tukang jagal yang sedang mengkuliti binatang ternak yang telah disembelih. Nguliti binatang ternak itu kan gak langsung prek gitu kan. Tapi ya, dari atas sedikit ke bawah. Maknanya apa? Nabi mengingatkan, Tumansa Ramadan itu lewat sedikit demi sedikit darinya. Ramadan itu diberikan oleh Allah tidak cuma 1 menit, 2 menit, sekejap ya, 2 jam, 4 jam, 24 jam 1 hari, tidak, 29 atau 30. Momen yang sangat besar, terlewatkan satu persatu darinya, walam yunfarlah, kata Rasul. Sementara ketika Ramadan itu terlewat darinya sedikit demi sedikit, seperti kulit terlepas dari binatang ternak, sama sekali dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika masuk bulan Ramadan, kebahagiaannya bukan di dalam bentuk ibadah. Apalagi di sekarang didukung dengan sosial media, didukung dengan tayangan-tayangan yang memeriahkan apa? Ramadan itu bulan barokah, tapi barokahnya diletakkan dalam urusan materialistik. Masuk bulan Ramadan, barokahnya diletakkan bisnis kuliner semakin apa? Semakin meriah. Keuntungannya, omsetnya semakin besar. Sehingga terpedaya, oleh kata Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang bulan Ramadan, banyak orang yang terpedaya dengan apa? Dengan syahwatnya. Padahal Allah kasih peluang. Wasufidati syayatin, setan itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kemudian penjelasan setan terbelenggu? Ada yang bertanya, tapi masih banyak ada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan, uskut, diam. Intinya pada bulan Ramadan setan dibelenggu. Sementara ulama lain menjelaskan, setan dibelenggu oleh Allah Ta'ala, tetapi Allah masih menyisakan pada diri kita ada potensi-potensi syahwat. Maka orang yang kemudian masih belum selesai dalam urusan syahwatnya, maka juga akan mudah terperangkap ketika dia belum bisa memanfaatkan momentum siangnya untuk mengurangi porsi syahwatnya. Oleh karena itu, kata para ulama, apa sih hubungan siang dengan baca Al-Quran? Disebutkan dalam hadis bahwa ada 2 hal yang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Yang pertama adalah shaum, di mana shaum nanti berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah,
Aku telah atma'tuna, pada siang hari membuat dia kehausan, kelaparan, maka berikan syafaat kepadanya. Maka siang berikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran berhujah di hadapan Allah, ya Allah, aku telah membuat malamnya tidak tidur karena membaca Al-Quran. Maka kemudian Allah mengizinkan Al-Quran untuk mensyafaati ahli. Ini disebutkan dalam satu kesatuan matan hadis. Maka dijelaskan oleh kalangan ulama seperti Sa'ad As-Suri dan lainnya. Apa hubungannya? Korelasinya apa? Karena di bulan Ramadan orang diperintahkan untuk siang. Saat siang dia dianjurkan untuk membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu akan memberikan pengaruh lebih kepada seseorang manakala beban hatinya itu terkurangi dari beban-beban syahwat. Baik, bagaimana cara mengurangi dari beban syahwat? Kurangi porsi makanan, kurangi porsi minuman, kurangi porsi banyak tidur. Bulan Ramadan jangan malam. Makanya hadis naumus shaim ibadah adalah hadis yang mautu, hadis yang palsu, ya. Malah bukan kemudian apa? Orang banyak tidur ketika berpuasa. Kurangi porsi tidur. Tapi barakallahu fikum. Kenapa? Ketika beban syahwat itu berkurang, hati kita menjadi apa? Mudah untuk diisi dengan nilai-nilai Quran. Selain memang secara tata cara, Nabi melarang dalam riwayat Abdullah bin Abbas, jangan khatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Makanya rata-rata sahabat itu menghatamkan Al-Quran antara 3 hari, selesai khatam pada bulan Ramadan, atau pada bulan Ramadan mereka menghatamkan 7 hari. Kenapa? Ditakutkan bacaan yang cepat tersebut itu tidak berasal ke hati. Tapi Utsman bin Affan dalam riwayat, beliau khatam dalam bacaan tarawih. Loh, ini adalah sesuatu yang bersifat istisnaiyah, pengecualian. Siapa kita dari levelnya sahabat Utsman bin Affan dalam bacaan Al-Quran? Baik, loh, Al-Quran dibaca itu supaya kita mengambil dampak darinya, ya. Maka kita melakukan persiapan dengan apa? Siang itu momen yang tepat supaya beban hati kita itu tidak dipenuhi dengan syahwat. Al-Quran memberikan dampak, ya. Makanya baca Quran dapat 1 ayat dan muat berkali-kali, ya, ngantuk tidur. Padahal sahabat Utsman pernah mengatakan, kullama tuhuratil qulub lama syabi'at min kalamillah. Dalam riwayat Sa'ad As-Suri beliau juga mengatakan, apabila perut itu kosong, maka lanal qalbu, hati akan menjadi lunak. Ketika hati itu menjadi lunak, maka dia akan mudah diisi dengan apa? Kalamullah. Sementara perkataannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, selama hati itu bersih, selama hati itu kosong dari beban-beban syahwat, lama syabiat, dia tidak akan pernah merasakan ada kepuasan. Kepuasan maksudnya kekenyangan. Kalimatnya syabiat itu artinya sebenarnya kenyang. Min kalamillah, dalam menerima firman Allah Azza wa Jalla, memasukkan firman Allah ke dalam hati menjadi mudah. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban. Beban-beban makanan itu sudah mulai dikurangi, ya. Beban-beban minuman, beban syahwat dikurangi, supaya ketika masuk bulan Ramadan nyetel dengan ibadah. Karena apa? Ibadah sudah menjadi selera, ibadah sudah masuk ke hati, bukan menjadi beban lagi. Baca Al-Quran sudah menjadi selera, karena dia menikmati, masuk ke dalam hatinya. Nah, oleh karena itu Nabi juga menyontohkan ketika berbuka, afdolnya
beliau mentradisikan afdalnya dengan apa? Rutop. Rutop itu kurma, yang diterjemahkan kurma yang masih seger gitu Pak ya, yang masih seger, yang masih hijau itu ya, yang lebih mahal biasanya ya. Tamar itu yang sudah coklat. Nah, kalau bisa bukanya pakai apa? Rutop. Kalau nggak ada rutop, tamar. Kalau nggak ada tamar, yang kurma yang sudah coklat, maka pakai air putih. Lah, apa maknanya? Sederhana dalam berbuka itu merupakan indikator bahwa kita mengambil manfaat selama dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita telah sukses dalam mengendalikan syahwat kita. Nah, kalau kita bukanya pokoknya apapun maunya perut kita beli semuanya, kita makan semuanya, terus apa makna? Ya memang kewajibannya telah gugur. Tapi dia mengambil faedah untuk kemudian melunakkan hati. Itu kemana? Ya, ditakutkan Tuhan. Ya, bukan berarti kemudian rutop awalnya, tapi kemudian setelahnya gorengan, apalagi soto semuanya dipenuhi. Ya silakan, tapi jangan sampai semua keinginan syahwat di situ kemudian ditempaskan, karena fungsi siang tadi salah satu fungsinya adalah melunakkan hati dari beban-beban syahwat. Ketika hati itu lunak dari beban syahwat, maka dia akan mudah diisi dengan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai Al-Quran, sehingga kemudian orang ibadahnya mudah, bagus ya dalam menjalankannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini yang dapat saya sampaikan, dan kita masih di bulan Sya'ban. Yang kemudian mau melakukan siang silakan, cuma nanti ketika masuk di tanggal 30 kalau bisa ditinggalkan, karena nanti antara-antara ya. Tidak usah berdebat mau pakai hisab silahkan, karena dalam pendapat ulama klasik seperti As-Subki itu berpendapat bahwa al-hisabu qat'iyyun war-ru'yatu madnunatun. Hisab itu sifatnya qat'i, sementara ru'yah bersifat dhanni. Ini menurut As-Subki. Sementara menurut ini coba ulama dalam mazhab Syafi'i. Sementara menurut ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat yang qat'i justru apa? Yang ru'yahnya. Artinya itu sudah menjadi perdebatan ulama klasik. Kita nggak usah mengulangi perdebatan itu. Intinya sudah ada pendapat-pendapat ulama. Nah, cuma yang terbagusnya ikutilah yang sudah diumumkan oleh karena ini domainnya yang punya otoritas. Sebenarnya yang punya otoritas dalam fikih adalah pemerintah. Ya kita mengikuti domain yang punya domain. Ketika mereka mengumumkan puasa, ya sudah kita mengikuti puasa yang diumumkan tersebut. Jazakumullah khairan. Ini yang dapat saya sampaikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai puasa manusia karena dia sakit atau dia kurang sehat tidak puasa, bayar fidyah, fungsinya gimana? Oh iya. Kalau orang tua yang dia sudah tidak mungkin untuk kembali sehat, bapak-bapak sudah tidak mungkin puasa, sudah ada sakit-sakitan, kesembuhannya dalam prediksi itu tidak mungkin sehat, maka dia membayar fidyah. Yang fidyahnya itu satu mud, sekitar separuhnya zakat fitri, ya, atau paling tidak ngasih makan dengan kadar makanan yang biasa kita makan, kualitasnya. Kita puasa itu meninggalkan berapa kali makan, Pak?
Hah? Satu kali, Pak. Satu kali. Bapak sahur ya? Bapak sahur. Sahur kan sama dengan sarapan. Bukan kan? Bukan sama makan. Ya satu kali ya. Sebenarnya satu kali ya. Karena ada sahur sama ada bukanya. Paling tidak ukuran. Jadi kalau maunya pakai pakai makanan pokok, beras, ya disertai lauk dan lauk lah. Mau pakai telur atau apa gitu ya. Dengan ukuran separuh dari zakat fitri. Ya, zakat fitri itu kan satu sok. Satu sok itu separuhnya istilahnya 1 mud. Ya, kan 2,5 kilo Pak ya zakat fitri ya. 2,5 kilo itu berarti separuhnya berapa? Bisa dibayarkan di bulan Ramadan ini. Kemudian kalau dia sakit, yang bisa yurja bur'uhu, bisa diprediksikan dan diharapkan kesembuhannya, maka dia mengganti, nggak bayar fidyah, mengganti puasa di bulan berikutnya. Kecuali, nah ini tadi sempat luput saya sampaikan, kalau ada saya maunya masuk bulan Ramadan, saya masih punya hutang puasa Ramadan di tahun lalu, berarti kan melewati batasnya. Maka mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dia tetap wajib membayar hutang puasa dan dia kena hukuman denda membayar fidyah. Paham ya? Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kena dia tetap wajib membayar hutang puasanya karena dia sudah menunda-nundanya melebihi Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan, maka dia kena denda fidyah. Ini kalau mazhab Syafi'i. Sementara mazhab ulama yang lain mengatakan cukup dia membawa hutang puasanya dengan berpuasa dan dia terkena dosa atas kelalaiannya ya di dalam menunda siangnya. Taib ini untuk orang yang sakit ya, orang yang sakit. Kalau untuk seorang yang menyusui, takut anaknya kehilangan gizi, atau ibu yang hamil takut janinnya, dia kan boleh berbuka. Ketika tadi ya setelah konsultasi dokter dia lemas ya, menyusui itu gak bisa puasa, maka ini harus konsultasi sama dokter dulu. Yang kemudian dokter kemudian memastikan dia kurang gizi atau tidak ketika dia berpuasa, maka dia boleh berbuka, tidak puasa. Terus bagaimana menggantinya? Dalam mazhabnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar cukup bayar fidyah untuk mereka, cukup membayar fidyah. Sementara dalam mazhab Syafi'i bayar fidyah dan membayar hutang puasa, ya, mengkodok istilahnya, mengkodok puasanya. Ya. Yang katanya kita di Indonesia, memang ulama-ulama kita dulu banyak menggunakan mazhab Syafi'i. Ya, kalau yang memang sudah pengen mengikuti mazhab Syafi'i, ya ikuti mazhab Syafi'i tadi. Kalau yang memang tidak bermazhab, ya biasanya yang penting punya dalilnya tadi ya. Ada dalil dari siapa? Ibnu Umar dan Abdullah bin Abbas berpendapat cukup fidyah tanpa adanya qadha. Bisa dipahami Pak ya? Ada dua pendapat itu tadi ya. Iya. Mesti puasa juga bayar, mesti bayar fidyah gitu kan. Iya. Ada yang fidyah aja kan gitu. Ada yang fidyah saja untuk orang yang menyusui dan ibu hamil yang ditakutkan hilang gizi atau janinnya. Ya. Allah a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Tadi saya sudah salah. فبأي آلاء ربكما تكذبان